Selamat malam sahabat Nightcall GPIB, berjumpa kembali di dalam Nightcall GPIB Jumat 2 Januari 2026 bersama saya Pendeta Genetli Afia Haba Atihuta, Pendeta Jemaat GPIB Pengharapan Cibinong, juga bersama Pelkat PKB GPIB Pengharapan Cibinong. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan Engkau dan firman-Mu untuk hadir bersama dengan kami sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami pada malam hari ini. Ya Roh Kudus, pimpin dan sertai kami, sehingga firman yang kami renungkan itu menjadi kekuatan dan penyemangat yang menghidupkan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 130 ayat 1-8 yang menyatakan, "Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan Engkau. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bertanya terkait dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi dalam ayat yang pertama, dikatakan kata jurang. Nah, kata jurang ini punya arti yang bagaimana dalam kehidupan kita sekarang ini? Apakah itu hanya sebatas dosa saja atau juga dalam arti yang lain? Sahabat GPIB dan bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat pembacaan Alkitab pada hari ini berbicara bagaimana pemazmur merasa berada di dalam jurang. Jurang itu memperlihatkan adanya keputusasaan, kegagalan, bahkan keadaan seperti berada pada titik yang terendah dalam kehidupan pemazmur. Dia menyadari akan ketidaklayakannya, sehingga kalau kita melihat di dalam pernyataan pemazmur itu sendiri bahwa ada kaitan dengan kegagalan, dan itu juga berkaitan dengan perbuatan dosa yang kemudian dialami. Nah, oleh karena itu pemazmur menyadari itu. Dia membutuhkan Tuhan sehingga ada seruan permohonan. Ada seruan di mana Tuhan ia rindukan untuk membawanya bangkit dan keluar daripada perasaan lelah batin, rasa tenggelam karena persoalan yang ia alami dan hadapi. Nah, dalam kehidupan ini, ketika kita berbicara tentang jurang, kita bisa berjumpa dengan jurang relasi, jurang keterasingan, ya. Apalagi kita saat ini baru berada di hari kedua di tahun 2026. Mungkin kita merasa bahwa kita jauh daripada harapan-harapan dan rencana yang kita alami. Sehingga kita betul-betul berada pada titik terendah, titik yang gelap, titik yang kemudian benar-benar membuat kita rapuh dan hancur. Membuat kita bersama-sama dengan keluarga kita merasa jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu di ayatnya yang keempat, pemazmur menyampaikan
bahwa dari seruan itu ada sebuah pokok penting. Di tengah-tengah hubungan yang merasa jauh daripada Tuhan, di tengah-tengah titik terendah, ia menyadari bahwa ada belas kasihan, ada pengampunan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bukankah ini yang kemudian kita renungkan dalam masa-masa raya Natal? Bahwa Kristus datang untuk menyatakan kasih, penyelamatan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Ia mengubah kita yang koyak menjadi satu yang berbentuk indah. Ia membawa kita, anak-anaknya, yang kemudian merasa jauh daripada Tuhan. Dalam pengampunannya, ia menyatakan ia dekat dan ia menjumpai saudara dan saya. Dan itu akan memberikan satu kekuatan iman dan kemampuan untuk kita. Bahwa di tengah-tengah seruan doa dan iman dan menerima pengampunan daripada Tuhan, maka ada satu sikap yang kemudian kita boleh nyatakan. Ibu Pendeta, di ayat yang ke-5 dan ke-6, pemazmur menantikan Tuhan dan juga mengharapkan firman-Nya. Kita tahu bahwa menanti itu sulit, Ibu Pendeta. Pertanyaannya, bagaimana cara praktis untuk menanti Tuhan, terutama dalam tekanan hidup seperti saat ini? Terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang kedua, sahabat GPIB, bagaimanakah di tengah-tengah keadaan kita menanti akan jawaban Tuhan? Sahabat GPIB dan bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap perjalanan kehidupan ini kita maknai sebagai sebuah pembelajaran. Dan pembelajaran itu kita bawa kepada pembelajaran iman, sebagaimana pemazmur dalam bacaan kita. Ia menanti di dalam doa yang tidak pernah putus. Di tengah-tengah situasi yang kita alami, kadang-kadang kita menemukan bahwa pembelajaran hidup ini membawa kita kepada luka. Membawa kita kepada keadaan yang sedih, membawa kita kepada keadaan yang gagal. Tetapi dalam seruan doa yang kita nyatakan dalam iman, diperlukan kesediaan untuk setia menjalani tanggung jawab kehidupan yang harus kita lewati. Walaupun memang berat dan itu tidak mudah. Kadang kita harus berhadapan dengan air mata, kadang kita harus berhadapan dengan keadaan di mana orang-orang tidak ada mendukung kita. Sehingga kita merasa seperti pemazmur. Kita berasa jauh terpisah daripada Tuhan, tetapi teruslah menanti dan berharap. Karena kedatangan Kristus bukan hanya mau menyelesaikan masalah kita, tapi kedatangan Kristus mau memberikan pengharapan buat kita untuk terus maju, menyelesaikan rencana yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat GPIB dan bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berjalan di dalam seruan doa yang tidak pernah putus, dalam kesadaran penuh dan dalam kesetiaan menjalani tanggung jawab iman di tahun 2026 ini. Jalani dalam ketenangan karena di dalamnya ada kuasa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasih, kami datang kepadamu di keheningan malam ini. Engkau mengetahui setiap jurang kehidupan kami, setiap luka, kegagalan dan kerinduan yang kami simpan. Terima kasih karena padamu ada pengampunan dan pemulihan. Ajarlah kami menanti dengan iman, menanti dengan kesetiaan, menanti dengan pengharapan yang kami serukan dalam doa kami sebagai komunikasi yang intim bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kami akan tidur pada malam hari ini, kami akan tidur dalam ketenangan dan kami akan bangun dengan sebuah pengharapan yang baru di hari esok yang akan kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa dan syukur kami. Amin. Sahabat GPIB dan Pelkat PKB GPIB Pengharapan Cibinong, demikian Night Call pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.